Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang pemimpin yang bahkan setan pun takut kepadanya? Beliau adalah Umar bin Khattab, khalifah tegas yang tak gentar menegakkan kebenaran. Di kesempatan video kali ini, kita akan mengulas kisah luar biasa dari seorang sahabat Rasulullah yang dikenal dengan keberanian dan keadilannya. Sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman jangan lupa dukung channel sederhana ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Bismillah, mari kita bahas. Kita bahas kelahiran dan nasab Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi di Mekah, dari Bani Adi, salah satu suku terpandang dalam Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail, seorang pedagang yang dikenal tegas dan keras. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim, berasal dari keluarga bangsawan. Umar bin Khattab tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh disiplin. Beliau dididik oleh orang tuanya untuk menjadi seorang yang sangat kuat, berani, dan memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Masa muda Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai pemuda yang memiliki kepribadian tegas, pemberani, dan berjiwa kepemimpinan. Umar bin Khattab mahir dalam bergulat, berkuda, dan pedang. Ini menjadikannya Umar bin Khattab salah satu pemuda Quraisy yang disegani. Selain itu, Umar bin Khattab juga terkenal dengan kecerdasannya. Beliau sering dipercaya menjadi juru bicara sukunya. Akan tetapi sebelum mengenal Islam, Umar adalah salah satu penantang dakwah Rasulullah. Beliau sangat membenci ajaran Islam dan bahkan berencana untuk membunuh Rasulullah. Peristiwa masuk Islamnya Umar bin Khattab. Suatu hari, Umar bin Khattab berencana ingin membunuh Rasulullah karena merasa Islam telah memecah belah Quraisy. Dalam perjalanannya, Umar bin Khattab bertemu dengan seseorang yang memberitahunya bahwa saudara perempuannya, yaitu Fatimah binti Khattab, telah masuk Islam. Umar bin Khattab lalu marah mendengar kabar itu. Umar pun langsung mendatangi rumah Fatimah dan mendapati saudaranya sedang membaca Al-Quran. Umar lalu pun memukul hingga berdarah. Akan tetapi Fatimah tetap teguh dalam imannya dan berkata, "Wahai Umar, jika kebenaran bukan berada di agamamu, apakah engkau tetap akan menolaknya?" Sontak kata-kata ini membuat hati Umar terguncang. Umar lalu membaca ayat surah Toha yang semakin melembutkan hatinya. Setelah itu, Umar bin Khattab segera pergi untuk menemui Rasulullah dan masuk Islam. Sejak saat itu, Islam semakin kuat dengan kedatangan Umar bin Khattab. Karena Umar tidak hanya masuk Islam tetapi juga berani menampakkan keislamannya di hadapan kaum Quraisy. Setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang paling berpengaruh dalam Islam. Beliau ikut serta dalam berbagai perang, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Selain itu, Umar juga menjadi salah satu penasihat utama Rasulullah dalam berbagai keputusan penting, termasuk dalam perjanjian Hudaibiyah dan ekspansi dakwah Islam. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua Islam pada tahun 634 Masehi. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam pun berkembang pesat. Adapun beberapa pencapaian yang sangat luar biasa meliputi penaklukan Persia dan Romawi, lalu pembuatan administrasi negara, dan pembuatan kalender Hijriyah, serta membangun sistem keadilan yang ketat. Salah satu keistimewaan Umar adalah ketegasannya dalam menegakkan kebenaran. Lalu, mengapa Umar bisa ditakuti setan? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku melihat setan lari dari Umar bin Khattab." Hadis ini menunjukkan bahwa Umar memiliki kewibawaan yang sangat luar biasa. Bahkan setan pun takut kepadanya. Adapun beberapa alasan mengapa setan takut kepada Umar. Yang pertama, keimanan yang kuat. Yang kedua, keadilan yang sangat luar biasa.
Yang ketiga, ketekunan dalam beribadah. Yang keempat, ketegasan terhadap maksiat. Karena kepribadian yang kuat dan keberaniannya dalam membela Islam, Umar selalu menjadi penghalang bagi kejahatan dan kemaksiatan. Setelah menjadi khalifah, Umar wafat pada tahun 644 Masehi. Setelah ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lulu'ah al-Majusi saat sedang sholat subuh di Masjid Nabawi. Sebelum Umar wafat, Umar masih sempat menunjuk 6 sahabat terbaik untuk bermusyawarah memilih khalifah penggantinya, yang akhirnya jatuh kepada Utsman bin Affan. Lalu beliau dimakamkan di sebelah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq di Masjid Nabawi sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasanya dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.